transformasi Polri yang profesional yang kami hormati, beserta apel Kasatwil dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satu langsung yang dalam ketentuan dikirim 3 hari sebelum hari H. Korlap atau perwakilan Intelkam. Terdepan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wujud pelayanan yang diberikan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita saksikan unit K9 melakukan sterilisasi yang pelapor karena mereka bukan pilihan, tapi mereka adalah pencegahan sehingga masa tertib dan tahap 2 negosiator sehingga bisa merekam ataupun mendokumen. Membacakan 4 tuntutan kami pada hari ini. Yang pertama, wujud pelayanan anggota Polri dengan membagikan permen ataupun air mineral dan yang ketiga, bukan tujuan karena rakyat berhak. Aspirasinya sudah disampaikan dan sudah diterima. Kiranya kalau memang masih ada yang mau disampaikan silakan. Supaya situasi dapat humanis dan juga aspirasinya sampaikan nanti dari berbentuk mulai dari pusat sampai ke saya sesuai dengan kesepakatan dan korlap bahwa pelaksanaan kita tidak keadilan. Tetap tenang teman-teman ya. Adalah dipersiapkan pada saat situasi rusuh ini, barulah tentunya tindakan kepolisian berdampak. Dan pada saat situasi rusuh ini juga ada satu. Inilah upaya tindakan tegas namun tetap penting yang dilakukan oleh dan sebagainya itu bagian dari koreksi dari 12 Polda. Dihujat dan sebagainya itu bagian dari koreksi. Yang selanjutnya kami mohon saran masukan dari Bapak Ibu Koalisi Masyarakat Sipil berkenan dari Canom dulu, dari 12 Polda di tempat kita tidak bisa berpikir sendiri, Polri tidak bisa berpikir sendiri. Bapak Kapolri selalu mengingatkan kepada kita semuanya. Kita ini organisasi terbuka, harus menerima saran masukan dari kami mohon saran masukan dari Bapak Ibu Koalisi Masyarakat Sipil berkenan akan dilanjutkan sesi foto bersama. Cerita menarik diraih oleh Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur. Kategori sinematografi terbaik diraih Polres Blitar Polda. Siap tinggal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya Brigjen Pol Dr. Muhammad Ngajib SKMH, Dirsamapta Korsabara Barkampori, menjelaskan bahwa kegiatan hari ini adalah pelaksanaan peragaan pelayanan unjuk rasa dalam rangka apel Kasatwil tahun 2025, di mana dalam peragaan saat ini tentunya kita merubah satu paradigma dari paradigma sebelumnya adalah pengendalian massa, kemudian juga ada pengamanan massa, dan saat ini paradigma tersebut kita rubah menjadi pelayanan unjuk rasa. Di mana dalam konsep pelayanan unjuk rasa ini kita mengenal ada 5 eskalasi situasi. Yang pertama, situasi tertib, situasi kurang tertib, situasi tertib, situasi tidak tertib, situasi rusuh, dan situasi rusuh berat.
Dan tentunya penentuan eskalasi ini kami mendasari atau mempertimbangkan dengan adanya tindakan kepolisian dalam penggunaan kekuatan, dalam tindakan kepolisian sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009. Di mana dalam tahap yang pertama terkait dengan tindakan massa pada situasi tertib, kita menggunakan tahap pertama, yaitu kehadiran yang mengakibatkan efek deteren atau pencegahan. Kemudian tahap kedua yaitu perintah lisan, di mana diterapkan di sini adalah penggunaan dalmas awal dan pelayanan unjuk rasa. Dan yang kedua adalah pemberian himbauan. Ini yang merupakan tahapan yang kedua. Kemudian pada situasi yang kurang tertib, di sini kita menggunakan tindakan kepolisian pada tahap ketiga, yaitu penggunaan kendali tangan kosong lunak. Di mana di sini tentunya kita melakukan tindakan bertahan, kemudian membimbing massa, pengunjuk rasa ataupun yang dilakukan oleh tindakan yang oleh massa. Kemudian yang berikutnya adalah situasi tidak tertib. Pada saat situasi tidak tertib, ini kita juga ada suatu perubahan di mana sebelumnya itu ada penggunaan dalmas lanjut. Dalmas lanjut di situ pada saat yang dulu adalah ada tim penindak, yaitu tim yang digunakan untuk penembakan gas air mata. Namun pada saat ini, pada saat situasi tidak tertib, yaitu di mana tindakan massa adalah sudah melalui atau sudah melakukan tindakan agresif, yang di mana tentunya situasi tidak tertib ini kita lakukan dengan tahapan penggunaan kekuatan tahap yang keempat, yaitu kendali tangan kosong keras. Kemudian yang berikutnya adalah situasi rusuh. Situasi rusuh ini adalah situasi di mana massa atau massa pengunjuk rasa itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang agresif, yang tentunya melakukan beberapa tindakan penganiayaan, pembakaran yang sifatnya masih lokal, yaitu dengan penggunaan kekuatan tahap ke-5, yaitu senjata tumpul atau penggunaan zat kimia atau bahan kimia, yaitu di situ diantaranya adalah penggunaan gas air mata. Kemudian yang situasi rusuh berat, nah ini adalah situasi di mana terjadi tindak pidana dan juga terjadi kerusuhan yang secara masif yang berlaku di seluruh wilayah. Dan tahapan ini dilakukan dengan penggunaan tahapan yang ke-6, yaitu tahapan kendali menggunakan senjata api. Dan tentunya dari setiap tahapan ini ada hal yang berbeda juga, yang krusial juga pada saat di situasi tidak tertib. Di mana situasi tidak tertib yang pada wilayah tersebut tidak ada satuan Brimob atau tidak ada bantuan dari PHH Brimob menggunakan salah satu tim Rainmas, yang dimana tim Rainmas itu sudah mempunyai kualifikasi untuk penggunaan gas air mata, sehingga seluruhnya adalah sudah memiliki sertifikasi. Dan ada satu hal lagi juga di sini, terutama untuk mengedepankan adanya persuasif, yaitu yang dilakukan oleh tim negosiator. Tim negosiator saat ini didampingi oleh tim psikologi dari kepolisian, yang tujuannya adalah tim psikologi ini untuk membaca psikologi massa, kemudian juga memberikan masukan saran kepada perwira pengendali atau Kasatwil atau Kapolres selaku pengendali taktis dalam rangka tindak lanjut daripada penanganan unjuk rasa. Dan juga negosiator di sini, negosiator adalah sudah memiliki sertifikasi negosiator yang dikeluarkan oleh LSP. Adapun tujuannya tentunya yang pertama adalah lebih kita mengedepankan persuasif atau lebih kita mengedepankan kepada pelayanan kepada pengunjuk rasa. Kemudian yang kedua adalah kita sinkronkan atau kita bandingkan dengan tentang penggunaan kekuatan kepolisian terkait dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Jadi kita akan sandingkan atau kita akan imbangkan antara eskalasi, perkembangan eskalasi dengan tahapan penggunaan kekuatan.